direkam ya. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman atas kesediaannya untuk mengganti perkuliahan di hari Jumat sore. Saya rubah ke hari sekarang ya. Jadi hari ini pertemuan kita yang terakhir ya teman-teman. Jadi eh ini pertemuan terakhir, hari ini presentasi, dan nanti insya Allah kita UASnya project aja ya. Mau project apa soal? Proyek. Project. Oke, tapi konsepnya belum matang. Jadi nanti saya share sebelum UASnya berlangsung gitu ya. Nanti kelompok sih teman-teman boleh bebas mau tetap kelompok yang ini atau mau buat baru terserah kalian. Oke, hari ini presentasinya siapa? Bisa menjawab kelompok saya, Bu. Oke, boleh Isan. Ada berapa orang Isan? Ada 3. Oke, boleh dipersilahkan untuk share screen dan Oke, Bu. memaparkan materi yang sudah disiapkan. Oke, baik, Bu. Sudah terlihat kan ya, Bu? Udah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu, Bapak Prof. Dr. Puji Wahono, SE MSI, dan Ibu Wida yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di presentasi kelompok 12 pada hari ini, dan teman-teman saya yang saya hargai. Pada hari ini, kelompok 12 akan membahas tentang evaluasi kinerja bisnis. Sebelum kita memulai untuk membahas materinya, izinkan memperkenalkan anggota kelompok 12. Di sini ada Chandra Aditya, ada Matilda Magdalena, dan saya Isanadin. Pertama-tama kita akan bahas tentang teori evaluasi. Teori serangkaian prinsip, pendekatan, dan metodologi yang digunakan untuk mengukur dan menilai efektivitas suatu program kebijakan atau aktivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Teori ini tidak hanya berfokus pada penilaian hasil akhir, tetapi juga pada proses, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program. Evaluasi ini penting untuk memberikan gambaran objektif dan berbasis data yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa pengertian evaluasi menurut para ahli. Yang pertama ada Ari Kunto pada tahun 2013 menyatakan bahwa evaluasi adalah proses pengumpulan informasi terkait kinerja suatu hal yang bertujuan untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat. Kedua ada Jemari Mardapi pada tahun 2008 menjelaskan bahwa evaluasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kinerja, dan produktivitas lembaga dalam melaksanakan suatu program. Yang ketiga ada Divana et al. Pada tahun 2017 menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan pengumpulan analisis dan penyajian informasi akurat tentang suatu objek atau program yang digunakan sebagai rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada Fatah pada tahun 2012 menyatakan bahwa evaluasi secara spesifik berkaitan dengan pengumpulan informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan yang memiliki nilai nyata.
Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Pertama, tujuan evaluasi ini untuk memeriksa seberapa akurat kemahiran kompetensi seseorang. Misalnya, di perusahaan teknologi seperti Google, mereka melakukan penilaian kinerja untuk melihat apakah karyawan sudah memiliki keahlian yang sesuai dengan posisi mereka, seperti kemampuan programming atau manajemen proyek. Yang kedua, mengetahui kesulitan yang dialami dalam pekerjaan. Misalnya di perusahaan seperti Toyota, jika ada karyawannya yang memiliki masalah dengan mesin atau proses kerja, perusahaan dapat memberikan pelatihan atau memperbaiki alat yang digunakan agar pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, menilai efisiensi dan efektivitas sumber daya. Pada aplikasi Amazon, mengevaluasi penggunaan teknologi canggih di gudangnya, seperti robot untuk mengambil barang. Evaluasi ini memastikan bahwa teknologi yang digunakan bisa mempercepat proses pengiriman dan mengurangi kesalahan sehingga pelanggan puas. Yang keempat, sebagai umpan balik untuk mengatasi kekurangan dan membantu pengambilan keputusan. Contohnya seperti aplikasi Netflix, ini mengevaluasi konten film atau acara yang paling banyak ditonton oleh penggunanya. Dengan ini, mereka bisa menambah atau mengubah jenis konten untuk lebih menarik minat pelanggan, seperti menambah film atau serial yang lebih banyak diminati. Nah, dievaluasi dalam organisasi atau perusahaan sangat penting untuk melihat apakah tujuan tercapai, menemukan masalah yang ada, dan memberikan solusi yang tepat agar perusahaan bisa terus berkembang dan mencapai hasil yang lebih baik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada tahapan evaluasi ya. Nah, tahapan evaluasi adalah proses buat kita menilai sejauh mana sih tujuan atau program gitu berhasil dicapai. Nah, evaluasi sendiri dilakukan melalui beberapa tahap ya. Yang pertama ada eh, perencanaan evaluasi. Nah, di tahap ini kita menetapkan tujuan evaluasi juga indikator keberhasilannya. Nah, selain itu kita juga membuat instrumen pengumpulan data seperti misalnya kuesioner atau lembar observasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa evaluasi berjalan dengan fokus yang jelas. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Nah, data dikumpulkan menggunakan metode yang sesuai, misalnya seperti wawancara, survei, atau observasi langsung. Proses ini harus kita lakukan dengan mengikuti prosedur yang telah direncanakan agar data yang diperoleh valid dan akurat. Lalu yang ketiga ada analisis data. Nah, setelah data yang tadi terkumpul, kita melakukan pengolahan dan juga analisis. Analisis ini bersifat kuantitatif atau juga kualitatif, tergantung pada jenis data. Hasil analisis akan memberikan gambaran tentang pencapaian tujuan. Lalu ada interpretasi hasil. Nah, di tahap ini hasil analisis dibandingkan dengan indikator keberhasilan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kita bisa menarik kesimpulan untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai atau belum. Lalu yang kelima ada pelaporan hasil. Nah, hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi. Laporan ini biasanya dipresentasikan kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan umpan balik. Lalu yang terakhir ada tindak lanjut. Nah, berdasarkan hasil evaluasi, kita memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan. Langkah perbaikan ini penting untuk memastikan peningkatan kualitas program di masa depan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi. Nah, jenis-jenis evaluasi ini dibagi jadi dua jenis, yaitu evaluasi formatif dan juga evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif sendiri merupakan suatu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama berjalannya suatu kegiatan atau program kerja. Nah, evaluasi jenis ini
dilaksanakan secara rutin setiap bulan maupun per tahun. Manfaat dari evaluasi formatif adalah memberikan umpan balik kepada manajer program sehingga sesuai dengan hasil yang telah dicapai dan dapat mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam kegiatan atau program kerja tersebut. Selanjutnya, evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan suatu penilaian terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya kegiatan atau program kerja secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Nah, evaluasi ini dilaksanakan kegiatan atau program kerja selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Boleh di next. Nah, selanjutnya metode evaluasi bisnis. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini kita gunain untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal bisnis. Lalu yang kedua ada balance scorecard. Nah, ini metode yang kita gunakan untuk menilai kinerja bisnis dari 4 perspektif. Dari keuangan, pelanggan, proses internal, juga pembelajaran dan pertumbuhan. Lalu yang ketiga ada return on investment atau ROI. Nah, ROI ini mengukur seberapa besar keuntungan yang kita peroleh dari investasi dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Lalu analisis rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial bisnis. Lalu ada net present value atau NPV dan internal rate of return. Nah, NPV digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan untuk melihat apakah investasi menguntungkan. Lalu yang internal rate of return itu untuk menentukan tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Lalu yang terakhir ada customer satisfaction survey. Nah, survei ini kita gunain untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau layanan. Nah, hasil survei memberikan wawasan tentang area yang perlu kita tingkatin untuk mempertahankan pelanggan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada prinsip evaluasi. Nah, di dalam pelaksanaan evaluasi memiliki prinsip-prinsip di dalam pelaksanaannya. Menurut Purwanto 2006, yaitu yang pertama ada komprehensif. Nah, prinsip dari sebuah penilaian harus bersifat komprehensif. Komprehensif artinya menyeluruh sehingga semua aspek dalam program perlu ikut dalam pengkajian. Lalu yang kedua ada standar pengukuran. Di dalam evaluasi pengukuran harus berdasarkan skala yang valid. Skala prinsip evaluasi bisa berdasarkan referensi norma yang umpan balik merupakan tindakan lanjutan dari hasil evaluasi karena jika kekurangan dalam program, maka evaluasi memberikan ruang untuk mendapatkan perbaikan di program selanjutnya. Lalu yang keempat ada adil dan objektif. Penilaian itu harus bersikap adil dan objektif, terutama dalam hal melibatkan beberapa pihak sehingga tidak ada tendensi pribadi maupun favoritisme dalam memberikan kritik, saran, dan juga apresiasi. Lalu yang terakhir ada tersistem. Di dalam proses evaluasi harus memiliki sistem yang jelas, sistem penilaian yang jelas. Hal ini berhubungan dengan prinsip evaluasi adil dan objektif, di mana hal ini bisa menjadi nyata apabila sudah ada sistem penilaian yang jelas. Boleh next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, sekarang kita masuk di pengertian kinerja.
Jadi kinerja sendiri itu adalah konsep yang mengacu pada pencapaian yang diperoleh itu oleh individu, kelompok atau organisasi gitu. Nah, pencapaian ini adalah pencapaian dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, dalam konteks organisasi sendiri, kinerja itu tidak hanya melibatkan pencapaian hasil kerja, tapi juga kalau proses dari pencapaian hasil tersebut dilakukan dengan wewenang, tanggung jawab, serta nilai-nilai hukum moral dan etika. Nah, tapi secara lebih luas, kinerja itu juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi seseorang atau kelompok dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi efektivitas itu berfokus pada sejauh mana sih tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, kalau efisiensinya sendiri itu gimana sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam atau sumber daya manusianya itu bisa digunakan secara optimal untuk mencapai hasil tersebut. Nah, dalam dunia bisnis sendiri, kinerja itu sering banget dilihat sebagai akumulasi dari hasil aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam berbagai aspek, kayak keuangan, operasional, pengelolaan sumber daya. Nah, menurut Prasetyo dan Harjanti menegaskan kalau kinerja bisnis itu tidak hanya mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mencapai target tertentu, tapi juga mencerminkan daya saing dan kemampuan perusahaan untuk terus beradaptasi dalam dinamika pasar bisnis. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu yang pertama pastinya adalah kompetensi sama kapasitas ya, kayak pengetahuan, keterampilan, sikap kerja individu, terus kualitas kinerjanya, terus kemudian yang kedua itu ada kepemimpinan. Jadi kayak gaya kepemimpinannya efektif dan meningkatkan motivasi, semangat sama produktivitas kerja. Dan kepemimpinan ini enggak cuman dari atasan, bos atau kepala divisi ya, tapi juga untuk setiap orangnya gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah sistem sama struktur organisasi. Jadi tentunya kalau misalkan kita punya kinerja itu kan ada kebijakan, prosedur sama alurnya. Nah, ketiga ini yang mendukung keberhasilan dalam kinerjanya. Terus juga tentunya pastinya adalah budaya kerja sama lingkungan. Pastinya kalau misalkan kita punya lingkungan kerja yang kondusif dan budaya organisasinya itu yang baik, terus positif, abis itu dia juga mendorong, memotivasi kita untuk semakin inovatif gitu, pastinya kinerja itu tentunya makin baik gitu. Terus kemudian yang kelima adalah teknologi sama sumber dayanya. Jadi kalau misalkan ada ketersediaan teknologi sama sumber daya yang memadai dan membantu kita melaksanakan tugas, pastinya kita punya kinerja yang lebih efektif sama efisien. Nah, next slide. Nah, sekarang kita masuk ke indikator kinerja. Tentunya kinerja itu punya beberapa instrumen ya untuk mengumpulkan data terkait karyawannya. Nah, jadi instrumen itu tuh meliputi penilaian identitas organisasi karyawan sama penilaiannya. Nah, jadi biasanya instrumen ini itu tentunya pastinya disetujui sama kedua belah pihak. Nah, biasanya yang digunakan dalam skala penilaiannya itu ada skala ordinal, yaitu mengurutkan data dari tertinggi sampai terendah, biasanya kayak pakai poin ya. Terus kemudian yang kedua itu interval, jarak atau perbedaan nilai yang setara, sama skala rasional yang memungkinkan operasi matematika sederhana untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau misalkan indikator sama instrumen yang digunakan itu pastinya biasanya dinilai itu adalah elemen dalam instrumennya. Yang pertama pastinya data, informasi, nama perusahaan, identitasnya, habis itu identitasnya, terus kemudian kinerjanya, aspek-aspek yang dia punya. Itu biasanya lebih spesifik kayak produktivitasnya, kualitas kerjanya, terus dia tepat waktu gak, terus dia kolaboratif gak, inisiatif gak. Nah, habis itu ada deskripsinya biasanya. Jadi ini menggambarkan tingkat pencapaian kinerjanya dia makin tinggi, mulai dari rendah sampai tinggi yang bisa digunain untuk penilaian untuk memahami standar yang digunakan gitu. Boleh next slide. Nah, kemudian kita masuk di manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan. Jadi penilaian kinerja itu salah satu alat penting dalam manajemen sumber daya manusia yang memberikan manfaat ya. Jadi kalau misalkan kita udah melalui proses evaluasi yang sistematis, perusahaan itu enggak cuma memahami pencapaiannya aja, tapi juga bisa lebih mengoptimalkan potensi dari karyawannya gitu. Nah, manfaatnya sendiri yang pertama itu
meningkatkan komunikasi antara pemimpin atau manajer dan karyawan. Jadi kalau misalkan penilaian kinerja itu menciptakan ruang dialog yang terbuka antara pemimpin sama karyawannya, dan manfaatnya itu pastinya lebih transparan, terus mungkin juga karyawan bisa menyampaikan ekspektasi sama feedbacknya. Dan tentunya juga membangun hubungan kerja yang lebih baik karena komunikasi dua arah. Terus kemudian yang kedua, meningkatkan kepuasan dalam bekerja. Jadi kalau misalkan karyawan itu menerima umpan balik yang lebih mengapresiasi, yang bikin dia lebih merasa dihargai, lebih termotivasi gitu, itu pastinya dia punya rasa kepemilikan terhadap tugas yang dikerjakan. Jadi dia pastinya mengerjakan setiap pekerjaan atau tugasnya itu pasti dengan lebih baik. Terus dia juga kalau misalkan memberikan penghargaan sesuai terhadap pencapaian itu, tentunya dia pasti punya kepuasan terhadap pekerjaannya gitu, dan tentunya ini nanti berakhir pada meningkatkan kesejahteraan mental karyawannya karena dia tuh merasa didengar, merasa dihargai, merasa diapresiasi, dan merasa semakin berkembang gitu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kinerja. Jadi kalau misalkan penilaian kinerja itu membantu mengidentifikasi kekuatan sama kelemahannya. Jadi kayak misalkan keterampilan dia punya apa, dia itu vokal di mana, dia itu kuatnya di mana, terus mungkin keterampilan dia kurang kuasai itu apa. Jadi perusahaan itu bisa kasih dia arahan yang tepat. Jadi arahan ini kayak mungkin pengembangan pelatihan atau mungkin tugas-tugas yang diberikan kepada dia itu tuh lebih sesuai gitu. Nah, manfaatnya itu bisa memotivasi karyawan biar dia bisa itu memaksimalkan potensinya dia dan tentunya mungkin memperbaiki kekurangannya. Terus kemudian juga dia bisa meningkatkan produktivitas dalam sinergi antar anggota supaya bisa lebih paham tanggung jawab masing-masing sama potensi masing-masing, dan ini akan menjadi membantu perusahaan untuk menetapkan standar kerja yang lebih tinggi secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi kandidat untuk promosi. Jadi kalau misalkan penilaian kerja ini jadinya memberikan karyawan dia bisa lebih tahu kemampuan sama potensi yang lebih dia punya itu apa, tapi lebih dalam, lebih spesifik. Dia bisa memilih bisa membantu manajemen memilih karyawan yang cocok untuk tanggung jawab yang lebih besar gitu. Karena kan setiap orang itu kan punya kemampuan masing-masing kan. Tapi ini juga bisa mendorong karyawan yang punya kekurangan, yang dia kurang potensi itu, dia bisa lebih berkembang karena dia ngeliat ada peluang karir gitu. Nah, terus juga ini memastikan promosi itu diberikan berdasarkan berdasarkan tanggung jawab, kinerja, profesionalitasnya, bukan dari sekedar senioritas aja gitu. Kemudian yang kelima, memberikan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Jadi kalau misalkan sudah dievaluasi, perusahaan itu dia bisa mengidentifikasi kebutuhan karyawannya. Jadi kalau misalkan dia punya keterampilan apa, sama dia keterampilan yang kurang dia kuasai, perusahaan itu tuh bisa memberikan dia program pelatihan yang jadi tepat sasaran. Jadi perusahaan itu bisa memberikan program pelatihan yang spesifik. Terus juga dia bisa membantu karyawan sendiri untuk menghadapi tantangan pekerjaan dan bisa lebih percaya diri ya dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan meningkatkan kompetensi keseluruhan sumber daya manusia dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah dapat meningkatkan nilai dan budaya perusahaan. Jadi proses penilaian kalau misalkan dia itu adil, konsisten, terus transparan, habis itu juga menekankan nilai-nilai perusahaan, pastinya dia akan membentuk budaya kerja yang baik ya. Dia membentuk budaya kerja positif sama inklusif. Dan tentunya juga menguatkan komitmen karyawan terhadap visi sama misi perusahaan. Jadinya karyawan itu sendiri menempatkan perusahaan itu sebagai selain bukan cuma tempat mencari uang, tempat bekerja doang, tapi dia juga bisa mengembangkan dirinya dalam perusahaan itu. Oke, bisa next slide. Nah, evaluasi kinerja perusahaan. Jadi, evaluasi kinerja itu kan proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang tujuannya itu untuk meningkatkan pencapaian kerja dengan membandingkan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, jadi standar kinerja ini menjadi menjadi acuan utama untuk mengevaluasi kinerja atau performa secara objektif ya, dan menentukan langkah-langkah strategis termasuk mengatur untuk pengajian sama pengambilan keputusan manajerial. Nah, menurut Surya Dharma, evaluasi kinerja itu adalah sistem formal yang dilakukan secara periodik untuk menilai kinerja karyawan.
Nah, sementara itu Wirawan menjelaskan bahwa evaluasi kinerja itu adalah proses pengumpulan informasi dan penilaian secara terstruktur terhadap pencapaian karyawan yang kemudian didokumentasikan untuk membantu pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia. Jadi kalau misalkan berdasarkan pandangan tersebut, kita bisa simpulin kalau misalkan evaluasi kinerja itu adalah sistem evaluasi formal yang dilakukan secara berkala untuk mengukur kinerja karyawan sesuai sama standar perusahaannya. Nah, nanti hasilnya itu bisa untuk misalkan untuk penggajian, penetapan gaji, terus kayak kemarin itu kan ada yang namanya tunjangan, ada bentuk apresiasi untuk karyawan kan. Terus habis itu juga bisa untuk menentukan strategi peningkatan kinerja organisasinya di masa depan. Next slide. Next slide. Nah, kemudian kita masuk di kegunaan evaluasi kinerja. Jadi kegunaan evaluasi kinerja itu yang pastinya meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi. Jadi kan kalau misalkan dia udah dievaluasi, dia udah tahu potensi sama kekurangan yang dimiliki, dan itu kan biasanya akan diberikan yang namanya pengembangan ya, program pelatihan pengembangan. Nah, ini bisa tentu saja untuk meningkatkan kinerja karyawan sama organisasi. Terus kemudian bisa menyesuaikan kompensasi karyawan. Jadi baik dari kinerjanya itu kita bisa menilai untuk dia penggajian yang sesuai dengan kinerja dia, terus kemudian kompensasi, bonus atau segala macam itu yang sesuai sama kinerjanya. Habis itu menjadi dasar keputusan penempatan karyawan. Jadi kalau misalkan simpelnya, kalau misalkan dia kinerjanya makin baik, mungkin dia bisa dipromosikan gitu untuk dapetin ini yang lebih tinggi. Tapi kalau misalkan mungkin kinerjanya menurun, itu bisa dipindahkan posisi gitu. Terus kemudian untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Jadi ketika udah ada kegunaan evaluasinya itu, perusahaan itu bisa menentukan. Jadi karyawan itu dia diposisiin di pelatihan program pelatihan yang mana gitu. Nah, terus kemudian untuk mengevaluasi proses kerja. Jadi ketika perusahaan sudah mengetahui gimana kinerja dia, kalau misalkan mungkin kinerjanya kurang sesuai sama standar perusahaan, pasti bisa dievaluasi untuk ditingkatkan lebih lagi. Dan kemudian terakhir itu adalah meninjau kembali prosedur penempatan pegawai. Jadi untuk mempertimbangkan kembali prosedur penempatan pegawai, jadi supaya dia itu tuh mungkin dari keterampilan dia punya, hard skill sama soft skillnya itu sesuai dengan penempatannya gitu. Boleh next slide. Oke, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin itu pemaparan materi dari kelompok 12 yang bisa diberikan kepada teman-teman. Jika masih ada kekeliruan di beberapa materi, kita membuka sesi diskusi untuk tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan raise hand aja. Oke, baik. Di sini sudah ada Ida Ayu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, jika standar kinerja yang ditetapkan perusahaan itu tidak relevan atau tidak up to date dengan perubahan lingkungan bisnis, bagaimana kita dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja ini tetap adil dan akurat, dan bagaimana proses penyesuaian standar tersebut dapat dilakukan secara efektif? Apakah jelas pertanyaannya? Maaf, boleh diulang sekali lagi, Ida? Oke, jadi pertanyaannya itu, jika standar kinerja yang ditetapkan perusahaan tidak relevan atau tidak up to date dengan perubahan lingkungan bisnis, bagaimana kita dapat memastikan bahwa evaluasi kinerja ini tetap adil dan akurat, dan bagaimana proses penyesuaian standar tersebut dapat dilakukan secara efektif? Jelas? Oke, baik, Ida. Terima kasih.
Oke. Selanjutnya boleh Anisya Fatin. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, menurut kelompok kalian, apa sih dampaknya kalau misalkan perusahaan menggunakan indikator kinerja yang salah di dalam sebuah evaluasi bisnis? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, baik Fatin, terima kasih. Selanjutnya boleh Salma Akila. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, apakah semua aspek kinerja seperti keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan lain-lain harus dinilai secara setara atau ada prioritas tertentu? Oke, baik. Terima kasih Salma. Eh, untuk pertanyaan yang telah ditampung akan didiskusikan dulu oleh kelompok 12. Eh, Mungkin Ibu Ida ada yang mau disampaikan materi-materi tambahan terkait tadi. Tadi Hilma nggak jadi tanya ya? Perasaan tadi dia raise hand. Nggak jadi ya, Kak? Tanya. Tadi kamu tanya nggak? Nggak ya? Nggak jadi. Soalnya pertanyaannya hampir sama. Oh gitu. Mas Isan butuh waktu untuk menjawab berapa menit Mas? Untuk menjawab, untuk berdiskusi butuh berapa menit Mas? Mungkin sampai 8.45 kali ya, Bu. Oke, kita balik lagi jam 8.45 ya. Oke, baik, Bu. Oke, Terima kasih. oke. Maaf, Bu, apakah suara saya terdengar? Udah Kak, udah kedengeran. Oke, baik. Berhubung sudah pukul 8.45, jawaban pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Chandra Aditya. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Fatin ya. Tadi pertanyaannya apa dampaknya jika perusahaan eh, menggunakan indikator yang salah gitu ya dalam evaluasi bisnis. Nah, jadi jika kita menggunakan indikator kinerja yang salah, kita dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru karena data yang diperoleh tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini bisa mengarah pada kesalahan prioritas, di mana sumber daya perusahaan digunakan pada hal-hal yang kurang penting, mengurangi efisiensi dan juga produktivitas. Selain itu, perusahaan akan kesulitan mengukur kemajuan dan mengetahui apakah strategi yang diterapkan efektif. Reputasi perusahaan juga bisa terganggu karena hasil evaluasi yang tidak akurat dapat menurunkan kepercayaan dari investor dan juga pelanggan. Secara finansial, keputusan yang salah bisa menyebabkan kerugian yang besar. Apakah terjawab, Patnin? Sudah terjawab, terima kasih banyak Kak. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Matilda Magdalena. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Salma Akilah ya, yaitu adalah apakah semua aspek kinerja, keuangan, operasional, sumber daya manusia, sama yang lainnya itu dinilai secara setara atau ada prioritas tertentu. Nah, kalau misalkan untuk penilaian aspek kerja itu enggak selalu harus setara ya, tapi yang paling penting adalah dia itu harus sesuai sama prioritas strateginya gitu, sama sama tujuan spesifik yang pengen dicapai. Jadi gini, lebih rincinya itu kayak yang pastinya pertama dia itu harus fokus sama prioritas strategi. Jadi kalau misalkan contohnya nih, kalau misalkan aspek keuangan, jadi kalau misalkan mereka lagi perusahaan lagi menghadapi tekanan keuangan atau misalkan kayak mengatasi utang atau untuk meningkatkan profit itu
maka mungkin kinerja keuangannya jadi prioritas. Tapi kalau misalkan yang lagi bermasalah paling utamanya itu adalah organisasinya untuk meningkatkan efisiensi, terus mungkin kualitasnya, kualitas produk, kualitas layanan, atau kinerjanya, pasti kinerja operasionalnya lebih diutamakan. Nah, kalau misalkan lebih prioritas SDM-nya, jadi tentunya pasti lebih penting untuk mengembangkan tim atau sama retensi karyawan yang jadi tantangan utamanya. Jadi paling penting itu adalah penilaian terhadap kinerja SDM-nya. Jadi yang paling utama itu dia harus berfokus sama prioritas strateginya, apa yang mau dikembangkan, apa yang lagi menjadi masalah utama perusahaan kayak gitu. Terus kemudian yang kedua itu pakai kerangka penilaian kinerja. Mungkin kita pernah dengar ya kayak balance scorecard gitu. Jadi kayak ini biasanya digunakan untuk aspek keuangan, terus kayak pelanggan sama internalnya sendiri untuk pembelajaran sama pertumbuhan dari bobot yang berbeda sesuai dengan visinya. Terus kemudian key of performance indicator atau KPI sih. Jadi KPI ini tuh untuk ditentukan untuk setiap area kinerja yang biasanya itu tuh mencerminkan prioritas organisasinya. Jadi dampak besarnya itu tujuannya strategisnya punya bobot yang lebih tinggi. Nah, terus kemudian yang ketiga tentu aja disesuaikan sama konteksnya. Ini konteks industri sama tahapan bisnis. Jadi kalau misalkan industri spesifik itu kayak misalkan perusahaan teknologi nih, dia lagi meningkatkan inovasi. Jadi kayak meningkatkan inovasi atau mungkin meningkatkan pemahaman eh, daripada untuk keuangan gitu. Nah, ini jadi tentunya pastinya lebih ditingkatkannya mungkin kan kayak untuk di SDM-nya. Terus kemudian habis itu juga ada tahapan pertumbuhannya kayak kalau kita tahu perusahaan startup tuh biasanya dia prioritasin aspek pertumbuhan sama inovasinya gitu. Nah, tapi kalau misalkan perusahaan yang udah lebih besar, itu dia pastinya lebih fokus sama stabilitas keuangan sama operasionalnya. Nah, terus kemudian tentunya dia harus punya penyesuaian situasi gitu. Jadi kadang-kadang itu kondisi pasar itu tuh kan suka menghadapi perubahan ya, karena kan bisnis itu kan dinamis. Jadi dia kayak misalkan kondisi pasar yang berubah, terus atau perubahan regulasi, atau mungkin keadaan darurat kayak misalkan bencana, terus pandemi, terus perang itu kan dia tentunya mempengaruhi prioritas penilaian kinerjanya gitu. Jadi kalau misalkan ada situasi tertentu, mungkin organisasi itu lebih fokus pada aspek tertentu aja gitu, enggak usah semuanya disetarakan. Nah, jadi pada intinya itu enggak semua aspek itu harus dinilai secara setara. Kita bisa kasih eh, bobot paling tinggi, kita bisa lebih kasih prioritas mana yang lebih ditekankan. Nah, tentunya ini pakai apa ya? Pakai penentuan prioritas yang harus dipertimbangkan buat tujuan jangka panjang, terus kemudian konteks operasionalnya sama tahapan perkembangan organisasinya. Jadi, kalau misalkan kita bisa menilai aspek-aspek yang lebih relevan, yang lebih penting, lebih urgensi secara lebih mendalam, organisasi itu bisa uh, punya perhatian atau fokus yang pada area yang dampaknya itu lebih besar gitu aja. Apakah sudah menjawab, Salma? Terjawab Matilda, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, saya sendiri yang akan menjelaskan dari Ida. Ida kan tanya jika standar kinerja yang ditetapkan itu udah nggak relevan atau udah nggak up to date di lingkungan bisnis itu gimana caranya memastikan bahwa evaluasinya itu tetap adil dan akurat dan gimana proses penyesuaian standar itu dapat dilakukan secara efektif. Nah, di sini saya udah bikin jawabannya. Yang pertama, jika standar kinerja itu udah nggak relevan lagi atau udah usang, itu masih tetap adil kok caranya. Yang pertama itu bisa melihat konteks terkininya dulu. Jadi evaluator perlu mempertimbangkan kondisi yang dihadapi oleh karyawannya. Misalnya nih, jika target penjualan itu sulit banget tercapai atau krisis ekonomi, evaluasi itu harus mempertimbangkan faktor eksternal ini. Kan udah ada contoh nyatanya ya, kayak kemarin waktu pandemi COVID, itu banyak perusahaan retail tuh menyesuaikan target penjualan mereka karena penurunan jumlah pengunjung ke toko fisik. Nah, jadi mau nggak mau mereka tuh harus beralih ke tren online gitu. Kemudian yang kedua itu kita bisa menggunakan data terbaru, kayak membandingkan hasil kinerja karyawan dengan data atau tren yang relevan juga.
bukan hanya sekedar dari standar lama aja. Jadi nggak bisa berpatokan ke standar lama. Contohnya nih, kayak perusahaan logistik Gojek gitu. Itu kan menyesuaikannya nggak cuma dari eh, jumlah banyak tripnya dia aja ya. Itu tuh kita bisa fokus ke kepuasan pelanggannya dan tingkat pengiriman tepat waktu daripada sekedar jumlah perjalanannya. Nah, ini nih cara-cara ini bisa sesuai dan standar dengan yang ada dan bisa juga secara efektif juga. Contohnya dengan pertama tuh bisa kita melibatkan karyawan. Itu kayak mendiskusikan perubahan dengan tim biar tuh perusahaan tuh dapat masukan baru dan mastiin kalau standar terbarunya tuh emang realistis dengan zaman sekarang gitu. Misalkan kayak contoh startup teknologi kan itu sering ada town hall ya untuk menjelaskan perubahan target ke karyawannya. Yang kedua, biar efektif lagi tuh bisa di-review secara berkala. Biasanya tuh perusahaan ini kan ada reviewnya selama 6 sampai 12 bulan tuh. Biar memastikan bahwa ini tuh beneran relevan dengan tren atau enggak sih. Dan bisa diadaptasiin dengan teknologi terbaru atau enggak. Kayak industri e-commerce itu Shopee, terus Tokopedia gitu. Itu kan sering revisi target mereka berdasarkan ini kan tren-tren mereka atau musim-musimnya. Yang ketiga tuh kita uji coba terlebih dahulu, terapkan standarnya dulu, baru pada sebagian tim kecil untuk memastikan layak nggak untuk disebarluaskan. Contohnya kayak perusahaan makanan online lah, kayak GoFood, GrabFood gitu. Itu kan diuji coba dulu skemanya di kota-kota kecil dulu, misalkan layak, baru diluncurin secara tingkat nasional. Nah, kalau kita ngelakuin tahap-tahap ini sih bisa ada kemungkinan evaluasi itu tetap adil dan sesuai dengan standar kinerja gitu. Mungkin itu jawaban dari kelompok 12. Untuk Bu Ida, siapa tahu ada jawaban yang bisa ditambahkan. Oke, makasih banyak kelompok pemateri untuk materi yang sudah disampaikan, bagus banget. Jadi izin menambahkan ya, teman-teman, terkait pertanyaannya Mbak Ida, gimana kalau standar kinerja itu nggak update? Tadi Mas Ihsan udah benar banget menjelaskannya ya. Jadi kalau saya boleh menambahkan, intinya itu adalah eh, biasanya kinerja atau standar kinerja yang nggak update itu berasal dari pemimpinnya. Biasanya pemimpinnya itu merasa gini teman-teman, ah gini aja tuh udah untung loh. Ibarat kata kita udah berada di zona nyaman nih. Kayak gini aja untung loh. Kenapa harus berbenah? Kenapa harus mengikuti pasar-pasar atau tren-tren yang sedang terjadi? Kayak gini aja udah dapat untung, jadi nggak usah dong. Kayak gitu biasanya ke depannya perusahaan-perusahaan tersebut apa ya mendapati standar kinerja yang nggak update kayak gitu. Nah, maka dari itu kita harus bisa memilih ini kaitannya nanti dengan mata kuliah kepemimpinan ya. Kenapa akhirnya kita harus bisa memilih pemimpin yang apa ya selalu berinovasi, selalu fleksibel gitu. Jadi pemimpin tuh juga harus bisa melihat tren-tren yang terjadi. Jadi ketika mulai ada nih tren-tren yang harus disesuaikan kayak gitu. Pemimpin juga harus ibarat kata kalau bahasa sekarang tuh harus satset melihat peluang. Dia juga tidak boleh egois dengan keputusannya sendiri. Dia juga harus melakukan kolaborasi dengan ahli-ahli yang lain atau menanyakan kepada pegawai, ini baiknya gimana ya? Kita harusnya gimana ya? Kita untuk bisa bertahan atau sustainable tuh apa yang harus dilakukan? Kita bisa melakukan analisis-analisis terkait harapannya kita tuh tetap mengikuti pasar gitu loh kan banyak nih teman-teman tahu bahwa sesimpel matahari kalian tahu kan matahari tuh banyak yang tutup gitu karena menurut saya dulu mereka merasa bahwa kita dengan konsep kayak gini aja tuh udah untung banyak loh nggak perlu kita melakukan berat kata online dan lain sebagainya akhirnya semakin lama toko online berjamuran akhirnya mereka baru menyadari tuh oh, ternyata pendapatan kita menurun. Akhirnya kan Matahari tuh mulai melakukan online juga kan. Nah, dia udah telat nih. Dia udah kalah sama teman-teman yang lain yang lebih, misal lebih visioner atau lebih inovatif dan lain sebagainya. Gitu ya, Mbak Ida ya. Selanjutnya, saya ingin menambahkan
yang terkait Mbak Anisha, apa dampak indikator yang salah? Jadi Mbak Anisha, kalau menurut saya tuh dampak yang paling besar itu adalah tentang kesejahteraan pegawai. Jadi balik lagi ya, mungkin Mbak Anisha atau teman-teman yang lain sering muncul di Instagram, ibarat kata kayak tentang budak korporat, mereka yang mengeluhkan kinerja apa ya, beban kinerjanya nggak sesuai, gajinya nggak sesuai, tapi harus dipaksa. Sebenarnya kayak gitu tuh adalah sudah menjadi sebuah indikator bahwa sebenarnya pegawai itu apa ya, nggak nyaman untuk kerja di situ, tapi mereka tuh nggak punya pilihan lain. Akhirnya apa? Mereka untuk memilih kerja seadanya, mereka nggak meningkatkan kapabilitasnya. Yang ngapain sih aku kerja maksimal, toh aku juga tidak mendapatkan apa yang eh bentar ya teman-teman, bentar. Ntar saya balik lagi 5 menit. Pegawai itu nggak mau nggak mau bekerja keras gitu loh. Akhirnya apa? eh, Akhirnya perusahaan tersebut tuh kayak nggak bisa maksimal untuk mencapai eh, tujuan atau visi misi yang udah disampaikan. Makanya itu pertanyaan tadi apa? Makanya para pemimpin atau organisasi harus menetapkan indikator-indikator yang jelas agar pegawai itu bisa apa ya, buat kata semangat dalam bekerja, mereka juga bisa berkontribusi secara maksimal juga terhadap organisasi atau perusahaan di mana tempat ia bekerja, seperti itu. Untuk jawabannya, oke. Untuk jawabannya yang dijawab sama Mbak Matilda tadi udah lengkap ya Mbak Matilda. Saya nggak tidak menambahkan karena menurut saya udah bagus banget. Oke. Jadi teman-teman, ketika saya ingin menyimpulkan dikit ya terkait materi hari ini. Jadi ketika kita membahas terkait evaluasi kinerja, penilaian kinerja, itu intinya harapannya bahwa perusahaan tersebut itu bisa tetap bertahan, dia tetap bisa mencari atau mengambil apa sih yang salah, apa sih yang baik seperti itu. Apa sih yang harus saya lakukan untuk perusahaan ini tetap maju, tetap bisa bertahan. Itu kan sebenarnya kita tetap bisa mencapai keuntungan, kita tetap bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Nah, tadi dijelaskan juga oleh pemateri itu salah satunya eh, perusahaan itu memberikan apa ya, apresiasi untuk pegawainya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman ketahui eh, saya juga melakukan riset ya bahwa sebenarnya nanti mungkin juga kalian akan mengalami tuh di tempat kerja itu banyak banget orang yang toksik. Mereka tuh punya kepentingan-kepentingan sendiri. Misal nih Mas Ihsan tuh baik kinerjanya. Misal ya, terus Mas Chandra nih eh ibarat kata nggak suka nih sama Mas Isan, Mas Chandra iri. Akhirnya adalah pasti ada toksik, ada politik, ada menjilat dan lain sebagainya. Dan itu memang sudah lumrah atau wajar terjadi di dunia kerja kayak gitu. Kadang-kadang orang Kalian pasti sering dengar, kadang-kadang orang yang nggak punya kapabilitas dia bisa naik jabatannya, tapi malah orang yang nggak punya kapabilitas malah ibarat kata dia stuck di situ aja gitu. Nanti kalian akan menemui hal tersebut dan itu adalah hal yang ya gimana gitu. Mau nggak mau kalian harus menjalani, menghadapi seperti itu. Gitu teman-teman. Emang secara teori memang terlihat sempurna ya, terlihat baik. Oh harusnya seperti ini, harusnya seperti ini. Tapi pada dasarnya ketika kita berbicara di dunia real, di dunia nyata, ketoksikan atau racun-racun di dunia kerja itu banyak banget, teman-teman. Oke, sekian perkuliahan untuk hari ini. Jadi hari ini perkuliahan terakhir ya, teman-teman. Minggu depan sudah kosong karena kebetulan minggu depan saya harus ke Bogor seminggu. Jadi saya nggak bisa ngisi kelas, makanya kelasnya saya padatin sampai di minggu sekarang terakhir. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait apapun, boleh tanya, boleh memberikan saran atau masukan terkait UAS, nanti kita akan project. Tapi akan saya share ke teman-teman mungkin seminggu sebelum minggu UAS ya, seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan?
Nggak ada. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf sekali ketika saya mendampingi teman-teman dari UTS sampai UAS, saya memiliki banyak kekurangan. Saya nggak bisa maksimal untuk memberikan materi yang seperti teman-teman harapkan kayak gitu. Saya pun juga belajar dari teman-teman semua. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika pokoknya selama saya udah kenal kalian, saya mempunyai banyak kesalahan, saya punya banyak kekurangan, dan saya pun juga banyak belajar sama kalian gitu. Terima kasih ya semua. Baik, saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, semangat ya.